Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, kembali lagi bersama saya di channel Klinik Mobil. Di kesempatan siang hari ini kita masih membahas Canter Euro 4 teman-teman ya. Oke teman-teman, apa yang akan kita bahas kali ini tentu kita akan bahas di bagian mesin ya teman-teman ya. Itu Canter Euro 2, Euro 4, Euro 4. Ini tipe FV74 Super Speed, ini juga FV74 Super Speed. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagian engine teman-teman ya, mesin. Kita akan bahas masalah sensor dan aktuator apa saja yang digunakan di kendaraan Canter Euro 4 ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sedikit saja spill bagian knalpot teman-teman. Nih buat kalian yang ributin masalah knalpot teman-teman ya, yang nggak suka knalpotnya madep ke bawah teman-teman, ini sudah disediakan setelan teman-teman. Ini bisa dikendorin, ini bisa digeser-geser knalpotnya, mau dihadapin ke sana, ke atas, ke bawah bisa ya teman-teman itu ya. Oke, jadi jangan diribut lagi masalah knalpot, sudah didesain sedemikian rupa. Pabrikan juga sudah memikirkan ini. Nanti apabila yang akan disambung bisa tinggal di sini dicopot, nanti dibuatin pipa sambungan apabila menghendaki knalpot yang panjang. Oke teman-teman ya, seperti itu knalpotnya. Dan masalah ECU teman-teman ya, ini terus terang saya juga kurang setuju ya kalau ditaruh di sini teman-teman ya, karena memang ya yang di dalam kabin aja bisa dicuri, apalagi yang di luar. Dan ECU ini kan harganya tidak murah teman-teman, pastinya mahal, apalagi kalau keluaran baru seperti ini pasti mahalnya pol. Terus masalah yang nggak bahaya kalau kena air ya. Oke, yang namanya barang elektronik kalau bermusuhan dengan air pasti berisiko tinggi ya. Tapi ya pabrikan tidak begitu saja membuat ECU ya teman-teman ya, apalagi ini kan kendaraan baru, pasti ya sudah dipikirkan lah teknologinya. Waterproof teman-teman, tenang saja. Waterproof itu seperti apa sih? Seperti ini teman-teman. Ini karena baru belum dipasang ya. Waterproof itu teman-teman ya, di sambungan soket ini pasti dilengkapi dengan karet itu teman-teman, yang ada di dalam itu yang warna oranye itu, supaya nanti jika dikonekkan ke pasangannya, sambungannya ini kan rapat teman-teman, tidak bisa dimasuki air ya. Ya bukan tidak bisa, mengurangi risiko kemasukan air tuh, ada karetnya yang warna oranye tuh ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, di sini pun juga seperti itu ya teman-teman ya. Ini soket yang masuk ke ECU ini sudah pasti ada karetnya untuk perlindungan air, waterproof. Waterproof itu seperti apa teman-teman? Seperti ini teman-teman. Sebentar saya spill dulu di bagian ini ya, saya copot dulu. Nah itu di dalamnya juga ada karetnya itu warna oranye juga. Terus yang bagian soket luarnya pasti dilengkapi dengan karet seperti ini yang warna kuning ini teman-teman. Nah ini untuk memperkecil resiko kemasukan air. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas di bagian mesinnya. Ya ini mesin sudah common rail dengan tipe 4V21, cc nya 4000 kurang dikit, 3900 berapa saya lupa ya, 4000 kurang sedikit lah. Dan ini mesin sudah menggunakan 1 silinder 4 klep teman-teman ya, tapi belum di UHC, belum camshaftnya belum di atas, masih di bawah. Sudah menggunakan common rail ya. Ini common railnya buatan Bosch ini, sensornya dan aktuatornya buatan Bosch semua ini. Nih bisa dibaca nih. Nah ini Bosch ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas sensor dan aktuator yang ada di mesin Canter Euro 4 ini. Apa saja yang digunakan, kita spill satu persatu. Oke teman-teman, karena mesin ini sudah mengadopsi sistem common rail, tentu saja ada beberapa sensor yang digunakan untuk menunjang kerja mesin. Langsung saja kita spill bagian pertama di bagian turbo teman-teman. Turbo sudah dilengkapi dengan aktuator wastegate ya, untuk mengatur tekanannya, tekanan turbo ya. Lanjut ke bagian bawah. Di sana ada yang namanya sensor pressure oil. Jadi apa namanya itu? Jadi untuk mendeteksi apakah
oli bersirkulasi dengan benar atau mencukupi tekanannya. Yang menyensor itu yang di bawah sana itu, atau yang umum disebut sweet oli. Kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Di depan cylinder head ini ada sensor temperatur, ada dua ya. Yang satu CTS, yang satu water temperature sensor yang mendeteksi panas mesin. Yang sensor ini nanti laporannya ke speedometer yang di jarum ya, jadi menunjukkan panasnya 1/4, setengah atau overheat. Ini yang mendeteksi. Lanjut, yang bagian bawah ada CTS, coolant temperature sensor. Ini yang mendeteksi cairan pendingin yang ada di dalam mesin. Nanti dilaporkan ke ECU untuk menentukan jumlah penginjeksian bahan bakar. Ini ya teman-teman ya. Lanjut ke bagian depan front case, yang dulunya di situ adalah sensor RPM, kini diganti menjadi sensor TDC ya, atau CMP kalau di bahasa-bahasa lain. Kalau di Mitsubishi ini nyebutnya TDC, top dead center sensor ya. Oke teman-teman, di sebelah sisi kanan hanya ada itu. Di bagian intercooler yang sebelah kanan tidak ada. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kiri mesin. Kita menuju ke bawah di bagian sini teman-teman ya, di bagian intercooler. Sebentar saya fokuskan. Nah, ini terdapat satu sensor, yaitu sensor IAT yang mendeteksi udara yang masuk ke intercooler, dan setelah keluar dari intercooler dideteksi suhunya berapa. Lanjut, kita naik ke bagian sisi sebelah kiri mesin. Di sini ada sebuah supply pump teman-teman ya. Ini yang menggantikan kerja dari sebuah injection pump, yaitu diganti dengan supply pump. Di sini hanya ada satu aktuator teman-teman. Ini aktuator ya, bukan sensor ya. Ini aktuator SCV, fungsinya untuk mengatur besar kecilnya lubang bahan bakar yang nanti berefek pada tekanan bahan bakarnya. Yang mengatur ini SCV ya, aktuator SCV. Oke, di bagian SCV hanya ada itu saja, tidak ada yang lain-lain. Hanya satu aktuator saja. Lanjut ke bagian atas teman-teman. Di pipa common railnya ini ada sebuah sensor di sini ya. Ini sensor pressure sensor. Ini yang mendeteksi tekanan yang ada di pipa common rail ini teman-teman ya. Ini fungsinya mengontrol tekanan atau mendeteksi tekanan yang ada di pipa ini, tekanannya berapa, MPa atau KPa atau apa ya. Kalau di sini tekanannya MPa. Nanti bisa dikonversikan ke satuan yang lain, mungkin KPa atau PSI. Ini mendeteksi tekanan ya. Tekanan pada saat idle, putaran menengah, putaran atas, nanti ini yang mendeteksi. Lanjut ke bagian sini, bawah sini. Ini ada aktuator EGR teman-teman. Ini fungsinya nanti membuka tutup jalur yang saluran dari knalpot masuk ke EGR cooler, lalu masuk ke intake manifold. Ini mengatur buka tutup klepnya ya. Jadi nanti pada saat kapan dibutuhkan hasil gas buang yang akan dimasukkan lagi ke intake manifold, yang mengatur ini buka tutupnya, EGR aktuator. Lanjut ke bagian atas teman-teman ya. Ini ada satu sensor. Ini ada selang kecil masuk ke sini, selang intake manifold. Ini adalah boost sensor ya teman-teman. Ini sensor yang mendeteksi boost daripada turbo, tekanan angin turbo yang masuk ke intake manifold dideteksi oleh si boost sensor ini ya. Nanti ini juga akan dilaporkan ke ECU untuk menentukan berapa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Oke teman-teman, lanjut ke bagian belakang. Di bagian bak transmisi ini ada satu sensor, ya ini sensor CKP atau sensor cas kalau di Mitsubishi, crank angle sensor ya, atau sensor apa namanya ya, itulah yang mendeteksi putaran mesin. Nah ini mendeteksi nanti yang untuk menentukan timing atau
mendeteksi putaran mesin adalah sensor cas ini. Oke teman-teman ya. Jadi ingat buat teman-teman yang besok kalau sudah ada kantor Euro 4 yang mau ganti kopling, jangan lupa sensor ini dilepas dulu. Karena ini kabelnya tidak ada soketnya, langsung masuk ke sini. Nanti kalau lupa nyopot ini akan putus kabelnya kalau ketarik ke rumah koplingnya ini. Oke teman-teman, lanjut ke bagian atas. Mohon maaf ini tidak saya buka, saya belum berani membuka karena ini unit baru. Ini ada sebuah injektor. Injektornya kalau kita intip dari bagian sini, itu sepertinya sudah menggunakan injektor piezo injektor. Itu dari Bosch semua ya ini. Ini mulai dari ECU, bisa dibaca di sini. Ini Bosch. Sensor itu juga Bosch. Injektornya pasti sudah Bosch. Dan aktuator dan juga sensor lainnya itu juga Bosch. Sama teman-teman ya. Ini produk keluaran Bosch berarti untuk kelistrikan common railnya. Oke teman-teman ya, di bagian mesin hanya ada itu sedikit kali sensornya ya. Minim sensor. Oke, jadi buat teman-teman yang takut akan teknologi nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Common rail itu mudah, asal tidak kerusakan di ECU-nya saja. Kalau cuma sensor-sensor mudah teman-teman ya. Common rail itu cuma satu teman-teman patokannya, yaitu tekanan bahan bakar. Kalau tekanannya ngedrop sudah pasti nggak bisa hidup ya teman-teman. Ya, tekanan bahan bakar itu jadi kunci utamanya. Nah nanti yang menentukan tekanan itu banyak. Mulai dari ini SCV ini juga menentukan tekanan. Pressure sensor ini pembacaannya harus akurat ya. Nanti kalau nggak akurat sudah pasti ya mesin tidak bisa hidup dengan normal. Oke teman-teman ya, jadi sensor yang ada di bagian mesin cuman itu tadi ya. Di antaranya adalah CTS, coolant temperature sensor, terus TDC sensor yang ada di depan. Terus ini pressure sensor, terus ini aktuator SCV, terus ini map sensor, mohon maaf, bus sensor ya, terus ini aktuator EGR, exhaust gas recirculation, terus yang di bagian sini cas sensor, crank angle sensor atau sensor CKP. Oke teman-teman ya, terus ini satu lagi sensor IAT, intake air temperatur ya. Oke teman-teman ya, yang di bagian mesin saya kira cuman itu saja. Saya tadi sudah ngolong-ngolong ngecek di bawah nggak ada sensor lagi. Dan masih ada sensor satu lagi teman-teman yang di dalam kabin. Nah ini dia sensor yang di dalam kabin teman-teman. APS ya, ini sudah menggunakan APS kendaraan ini, akselerasi pedal sensor ya. Ini sensor pedal gas lah ya. Sekarang sudah tidak menggunakan seling atau kawat gas lagi, sudah menggunakan kabel, sudah drive by wire ya. Nah itu sensor-sensornya teman-teman ya. Jadi mesin common rail sensor-sensornya ini yang Euro 4 ini tidak banyak teman-teman, cuma sedikit. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah takut ya ngatasi trouble ya. Kalau mau belajar tidak ada yang sulit teman-teman. Intinya kalau mau belajar ya pasti bisa lah ya. Oke ya teman-teman ya, sudah paham ya, sensornya nggak banyak, jadi nggak bikin pusing lah ya. Oke, ini buat yang masih pengen dengar suaranya teman-teman ya, yang masih terngiang-ngiang dengan suara kantor Euro 4. Tuh kipasnya bisa pelan ya, bisa pelan, nanti dia akan kencang sendiri. Ini masih pelan. Ini puternya kencang ya, panbelnya ya, kipasnya pelan ya.
Oke teman-teman ya, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan update Euro 4-nya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau saya update tentang Euro 4 lagi, Anda semua mendapat notifikasi dan langsung bisa menontonnya. Oke teman-teman, terima kasih. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.